Jadi saya selalu anggap kegagalan itu adalah guru. Emang bisa mengatur antara belajar, kemudian harus jualan, ada juga. Dari kita berjualan pulsa itu, saya dulu masuk kuliah dari uang pulsa. Kita di zaman digital ini, kita harus bisa menjadikan hal yang dianggap negatif itu menjadi positif. Kalau yang saya pegang cuma satu, jangan takut gagal, tapi takutlah kalau kita tidak mencoba. Itu prinsip saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast SMA SIT Mutiara. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu Bang Didi. Halo. Nah, cerita singkatnya teman-teman semua. Dulu beliau ini dikenal sebagai murid yang sangat rajin sekali, dan beliau bahkan rela jual pulsa di sekolah untuk guru-guru dan teman-temannya. Bahkan beliau ini bisa merubah nih sebuah layar ponsel menjadi penghasil cuan. Nah, gimana caranya ya? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, Bang Didi. Ya. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama nih, Bang. Mungkin Abang boleh ceritain sedikit kenangan Abang semasa SMA dulu yang paling berkesan gitu, Bang. Kalau yang paling berkesan itu pasti kita masa-masa yang keakraban sama teman-teman ya. Keakraban, ngumpul bareng, sampai kadang ikut berbagai lomba. Kalau dulu kami lomba basket ya. Jadi sampai ke Pekanbaru kita main basket, lomba basket. Itu sih yang paling berkesan. Kemudian ternyata momen-momen sederhana itu ngasih energi positif dan bikin semangat buat terus maju. Berarti Abang dulu memang ikut eskul basket ya, Bang? Ya, dulu kita ada basket kalau di Mutiara. Nah, kami ada salah satu perwakilan dari Duri, SMA Mutiara sama Cendana. Kita dua sekolah yang waktu itu ikut DBL di Pekanbaru, salah satu sekolah. Cuma dua sekolah itu sih. Dan Mutiara kami yang pertama lah dari Duri yang ikut kejuaraan DBL waktu itu. Oke, keren. Nah, kami dengar nih Bang Didi, Abang kan sempat berjualan pulsa nih untuk teman-teman dan guru-guru. Nah, apa yang memotivasi Abang untuk memulai usaha kecil-kecilan tersebut? Karena awalnya kita melihat peluang ya. Karena peluang. waktu itu kita lagi booming-boomingnya HP dan banyak teman-teman itu yang pada waktu itu kesusahan buat ngisi pulsa. Karena kita harus keluar dari sekolah. Kalau di waktu libur ya, waktu keluar main ya namanya ya, keluar ke kemudian saat itu saya memutuskan, wah ini peluang ternyata. Dan akhirnya saya lapor sama orang tua, Bu boleh nggak saya pinjam duitnya 300.000, saya membuat usaha jualan pulsa pada waktu itu. Nah orang tua pun sangat support ya. Jadi pada saat itu 300 itu saya belikan untuk saldo pulsa, kemudian saya umumkan kepada teman-teman. Awalnya ya yang dekat-dekat dulu lah, yang sekelas. Kalau mulai hari ini teman-teman yang butuh pulsa boleh beli sama saya waktu itu. Paham. Berarti dari modal 300.000 ya, Bang Didi. Nah, kan setelah Abang jual pulsa nih kepada teman-teman dan guru-guru di sekolah Abang. Nah, bagaimana respon teman-teman dan guru-guru Abang saat tahu Bang Didi sedang berjualan di sekolah saat itu? Awalnya itu teman-teman pada kaget ya, karena biasanya kalau seusia kita SMA itu fokusnya main. Tapi lama-lama mereka mendukung, bahkan jadi pelanggan tetap. Khususnya dulu itu pelanggannya hampir puluhan orang, dari murid SD, SMA, SMP, guru-guru, bahkan penjaga sekolah, ibu kantin dulu juga jadi pelanggan setia. Nah, dari situ kita mulai bangun bisnis kita kecil-kecilan dari sekolah. Itulah, karena pangsa pasar buat teman-teman, mungkin adik-adik, kalau bisa melihat market di sekolah itu sangat banyak. Karena murid-murid kita, khususnya Mutiara, ada ratusan. Nah, itu peluang bisnis yang bisa kita ambil kalau kita jeli. Paham. Nah, berarti dari pihak sekolahnya juga sangat mendukung ya Bang ya, bahkan jadi pelanggan tetap Abang. Ya alhamdulillah kita disupport, karena ibaratkan jarang kan anak murid yang punya jiwa bisnis, yang punya bisnis. Kadang tapi ada juga beberapa guru yang takut, emang bisa mengatur antara belajar kemudian harus jualan, ada juga yang ditakutkan. Tapi kita belajar bertanggung jawab. Jadi saat pegang usaha, saya juga harus bisa mengatur antara belajar dan jualan. Jadi itu melatih mental buat disiplin, dan kebiasaan itu ke bawah sampai sekarang. Oke, keren. Nah, menurut Bang Didi nih Bang,
pengalaman di SMA apa yang paling berpengaruh pada mental atau cara pandang Bang Didi sekarang? Pengalaman ya? Iya, pengalaman yang paling berpengaruh di SMA. Pengalaman itu paling saat berjualan itu gimana ya kayak cara yang pengaruh dalam belajar tanggung jawab. Jadi saat pegang usaha yang seperti saya sampaikan tadi, waktu antara belajar dan jualan itu kita harus bisa mensinkronkan. Jadi yang paling pengaruh itu adalah belajar bertanggung jawab. Jadi saat kita pegang usaha, kita juga harus bisa mengatur waktu antara belajar dan bisnis. Jadi kalau teman-teman bisa bilang, mungkin pada waktu saya usaha itu saya memang agak sedikit apa ya, karena kita fokus menagih tagihan pulsa juga, kemudian juga belajar, jadi harus seimbang. Jadi biar kayak guru-guru nggak marah. Kadang kita keluar main, pas waktu keluar main baru kita tagih. Tapi pas saat di kelas kita nggak nagih, kita fokus belajar. Itu sih pengalamannya. Pengalaman yang di SMA ya Bang. Nah, dari jual pulsa nih Bang, bagaimana sih ceritanya Bang bisa berkembang hingga masuk ke dunia promosi hotel hanya lewat sosial media saja Bang? Oh gitu. Jadi dari kita berjualan pulsa itu, saya dulu masuk kuliah dari uang pulsa. Jadi waktu itu terkumpul dari hasil usaha itu sekitar 8 juta. Kemudian dari 8 juta itu saya masuk kuliah di UIN Suskaryau. Jadi waktu itu saya ikut tes, kita ngambil ilmu komunikasi bagian public relation. Nah, di situ dari uang pulsa itulah mulanya awal kita membentuk atau melamar ke kampus itu, diterima alhamdulillah. Kemudian bagaimana awal mulanya bisnis hotel ya? Iya Bang. Jadi pada waktu itu saya sempat bekerja di salah satu media, waktu itu namanya Pekanbaru Post, salah satu koran dari Rio Post Group. Dan saat itu kita ditempatkan di bisnis. Jadi kalau di bisnis itu kita cari beritanya itu di hotel, kemudian di mall-mall atau pusat bisnis lah. Nah, pada saat itu teman-teman saya sudah mulai banyak orang-orang perhotelan. Kan tetapi kalau kita kerja di koran itu untuk iklan atau untuk pemasangan berita itu terbatas. Jadi misalnya hotel di Pekanbaru ada puluhan, kita nggak bisa naik terus setiap hari untuk promo hotel. Nah, terbersihlah waktu itu saya membuat akun Instagram. Dulu awal-awal booming Instagram, saya masukkan dengan nama Mitra Hotel Pekanbaru pada saat itu. Jadi teman-teman hotel yang mau beriklan pada waktu itu boleh silahkan gratis, kita gratiskan. Jadi antusias dan sambutan teman-teman marketing atau general manager hotel itu sangat luar biasa mensupport. Karena waktu itu belum ada wadah untuk teman-teman hotel itu promosi. Karena dulu lebih banyak kayak akun-akun itu lebih ke kuliner dan khusus spesifik ke hotel dan pariwisata itu belum ada. Nah, itu yang saya ambil, itu yang saya menjadikan bahwa ini merupakan potensi yang sangat besar. Karena hotel di Riau itu sangat banyak dan itu menjanjikan. Nah, pada saat awalnya gratis tuh kan, masuk ke 10.000 follower. 10.000 follower itu lumayan banyak lah kalau untuk akun Instagram. Nah, saya berpikir bahwa Mitra Hotel Pekanbaru ini nggak bisa sampai di sini aja, harus ada naik kelas lah. Jadi pada saat itu saya memutuskan buat teman-teman hotel yang mau iklan harus berbayar sekarang. Jadi saya bekerja sama dengan hotel-hotel, kita buatin kontraknya, kita masukin. Jadi siapa hotel yang mau iklan itu sudah mulai berbayar. Sampai pada hari ini di 60.000 follower. Jadi 60.000 follower itu kita sudah menghasilkan puluhan juta lah bekerja sama dengan hampir hotel-hotel se-Riau. Jadi kalau momen-momen hotel itu dia iklan itu ada pada saat tahun baru, pada saat bulan puasa, promo paket buka puasa. Nah, mereka tuh jor-joran tuh biasanya. Nah, itu yang kita raup, itu yang kita ambil buat kerjasama. Itu sih. Dan kemudian kita juga melirik bahwa ternyata tak hanya Instagram, ternyata saat ini udah banyak platform-platform media yang ternyata menjanjikan. Seperti sekarang ada TikTok Go namanya. Iya, benar sekali. TikTok Go itu jadi video-video review hotel yang saya buat, saya masukkan ke TikTok Go. Ternyata kalau kita masukkan ke sana, orang bisa langsung pesan kamar hotel melalui TikTok Go itu, kemudian itu menghasilkan fee dari kita. Jadi ada kita terhubung dengan Traveloka, Agoda,
booking.com. Jadi kalau ada tamu yang nyari hotel, klik itu, pesan di sana, kita mendapatkan fee. Ternyata itu menjanjikan. Nah, dari situlah awal mula Mitra Hotel Pekanbaru itu terbentuk. Keren ceritanya. Nah, dari cerita yang Abang paparin tadi nih Bang, apa tantangan terbesar yang Abang Didi hadapi nih saat awal merintis karir di bidang digital marketing dan promosi hotel ini? Tantangan terbesar itu membangun kepercayaan. Karena kita awal mula kan belum ada branding ya. Kita belum banyak dikenal, follower kita masih sedikit lah. Jadi orang sering ragu, apalagi kalau kita masih baru. Saya harus bekerja keras untuk meyakinkan, belajar terus banyak hal, dan terus konsisten supaya orang percaya dengan hasil kerja kita, dengan hasil editan video kita, bahwa video ini menjanjikan dan punya nilai jual. Dan ternyata benar, setelah video-video hotel tersebut naik di Mitra Hotel Pekanbaru, banyaklah tamu-tamu dari Mitra Hotel Pekanbaru yang booking kamar hotel tersebut. Nah, itu yang menjadi nilai plus. Makanya sampai saat ini hampir udah 1 dekade, hampir 10 tahun Mitra Hotel Pekanbaru hadir dan masih dipercaya oleh hotel-hotel serial. Oke. Nah, menurut Bang Didi, apa perbedaan utama menjadi pekerja keras saat Bang Didi masih SMA dengan menjadi pengusaha sekarang? Kalau perbedaan antara pekerja keras dan entrepreneur pengusaha ya. Jadi kalau jadi pekerja keras itu kita memang mengandalkan tenaga dan waktu. Jadi kita kalau di dunia kerja itu ada yang kerjanya pakai otot, ada yang pakai otak. Nah, saya lebih memilih kerja pakai otak. Karena apa? Tapi kita dituntut, kalau di dunia yang kreativitas ini kita dituntut untuk kreatif. Jadi bisa membangun sistem dan juga kita punya visi jangka panjang. Itu yang bikin kita beda. Jadi kita kayak sekarang ini, saya tidak perlu bekerja keras, keringat, dan menghabiskan waktu. Cukup main HP, scroll TikTok, nanti pundi-pundi itu sudah masuk aja. Karena dia passive income ya. Kita cuma sekali ngepost dan itu akan berlanjut terus. Jadi saya tinggal kalau pagi itu lihat berapa komisi masuk hari ini kayak gitu. Nah, jadi tidak terlalu kalau kita kerja keras kan beda, berkeringat, panas-panasan. Nah, ini sebenarnya banyak potensi kerja yang seperti ini. Kalau di Riau khususnya banyak. Tergantung kita pandai nggak melirik potensi yang ada saat ini. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan, apa yang kira-kira bisa kita buat. Nah, itu sih. Nah, Bang Didi, apa yang membuat Bang Didi serius untuk menekuni di dunia ini? Dan apa peristiwa yang membuat Bang Didi yakin gitu untuk terus lanjut? Jadi ada satu peristiwa yang pada saat itu saya belum menerima endorse, yang masih gratis. Oh iya, benar. Dan setelah saya masukin kontrak, ternyata kontraknya itu nilainya untuk satu hotel tuh puluhan juta. Wow, itu luar biasa. Itu prestasi yang belum pernah saya capai ya, puluhan juta untuk satu hotel. Dikali berapa hotel yang kerjasama misalnya kan. Nah, itu yang memutuskan bahwa ternyata dengan modal HP, dengan kuota kita buat akun seperti ini, ternyata itu bisa menghasilkan. Tapi dengan syarat diseriuskan, fokus, dan kita harus terjun langsung dan benar-benar pure harus di sana. Jadi nggak bisa nyambi-nyambi. Kalau kita megang sebuah akun itu kan setiap hari itu harus ada postingan. Memang 1 atau 2. Jadi jangan hari ini posting, besok udah enggak. Nah, itu nggak bisa. Jadi kita harus konsisten. Jadi kalau untuk butuh konsisten itu kita memang harus terjun langsung, harus benar-benar fokus di sana. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya yang lama. Akhirnya saya fokus ke sini. Fokus ke Mitra Hotel Pekanbaru, membesarkan akun yang saya buat ini. Itu sih titik baliknya. Waktu itu memutuskan untuk serius. Oke, berarti karena peristiwa tersebut ya, Bang Didi. Nah, Bang Didi, kan banyak nih dari kata-kata netizen nih, kalau media sosial tuh hanya tempat hiburan saja, tempat untuk scroll TikTok, untuk tempat main-main saja. Nah, tapi Bang Didi ini bisa gitu menjadikannya sebagai ladang bisnis. Bagaimana cara Bang Didi melihat peluang itu? Jadi kita di zaman digital ini kita harus bisa menjadikan hal yang dianggap negatif itu menjadi positif. Seperti waktu itu kan kalau TikTok terkenal dengan joget-joget ya, lebih banyak negatifnya. Nah, bagaimana kita membuka atau merubah
mindset itu buat jadi hal yang positif. Salah satunya sekarang banyak teman-teman UMKM melakukan adalah berjualan di sana. Jadi lama perlahan-lahan stigma negatif itu udah berubah. Jadi TikTok tuh sekarang bukan untuk joget-joget lagi, tapi untuk menghasilkan cuan. Sekarang udah banyak affiliate yang bekerja sama dengan TikTok. Jadi kita di media sosial itu sebenarnya sangat membantu, khususnya pengusaha UMKM yang mau berusaha. Jadi kita sebenarnya nggak perlu modal banyak. Seperti affiliate, kita nggak punya barang, kita nggak punya modal, cukup kita review produk yang kita beli di Shopee misalnya atau TikTok, kita review itu, kemudian kita masukkan videonya, itu yang mesan dari video kita itu kita bakal dapat. Nah itu dia. Jadi sudut pandang itu tergantung bagaimana orangnya. Kayak Instagram begitu juga. Kalau kita menjadikan Instagram itu hanya untuk postingan pribadi, maka dia akan jadi itu. Tapi kalau kita menjadikan Instagram itu untuk menghasilkan cuan, maka akan kita dapatkan. Yang penting fokus, konsisten, itu kuncinya. Oke, berarti itu kunci yang Bang Didi pegang ya. Nah, iya benar. Kalau boleh tahu nih, apa prinsip yang lebih dalam, prinsip hidup yang Bang Didi selalu pegang sampai sekarang gitu? Kalau yang saya pegang cuma satu. Jangan takut gagal, tapi takutlah kalau kita tidak mencoba. Itu prinsip sekali. saya. Nah, Bang Didi, kalau bisa memberi pesan nih untuk diri sendiri di waktu SMA, pesan apa yang ingin Bang Didi sampaikan kepada diri Bang Didi sewaktu di masa SMA tersebut? Intinya jangan malu untuk beda. Jadi jangan takut untuk memulai. Percayalah usaha kecilmu hari ini bisa jadi sesuatu yang besar kelak atau besok. Karena waktu saya berjualan pulsa itu mungkin bagi orang lain mungkin malu, ada rasa malu, cowok kok jualan atau merasa direndahkan. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Jadi dengan kita maju aja, apa yang ada di hadapan kita, peluang yang ada kita ambil, maka nanti itu akan mendapatkan apa kita sendiri, untuk kita sendiri, keuntungannya itu sih. Nah, Bang Didi, bagaimana cara Bang Didi itu menjaga motivasi dan semangat, terutama saat Bang Didi mungkin menghadapi masalah yang cukup berat? Jadi saya selalu anggap kegagalan itu adalah guru. Jadi kalau gagal berarti ada yang harus kita perbaiki. Jadi bukan alasan untuk berhenti, tapi alasan untuk bangkit lebih kuat. Jadi kalau kita seperti bisnis itu, kita rugi itu biasa, jatuh bangun itu biasa. Nah pertanyaannya, mau nggak kita bangkit? Nah itu dia. Jadi kalau kita misalnya dagangkan kita lagi sepi, kita mengeluh, kemudian kita menyerah, maka kita nggak akan berhasil. Jadi waktu itu ada cerita, saat saya berjualan pulsa itu awal perdana kan saya itu yang mulai. Kemudian tidak lama kawan-kawan juga ikut. Mungkin sekitar ada 5 kompetitor waktu itu. Jadi mereka banting-banting harga. Bisa mungkin cuma ngambil untung Rp500. Sementara saya dengan marginnya mungkin 1.000, 2.000, saya nggak menurunkan harga, tetap dan konsistensi dengan harga yang saya yang saya jual. Kemudian lama-lama kita punya prinsip atau kita punya pulsa kita tuh 24 jam. Jadi walaupun orang memesan jam 12 kita tetap layani. Karena itu kelebihan kita. Nah, kemudian juga kita bisa dihutangin lah ibaratkan. Nah, tapi ya itu teman-teman yang awal mulanya kompetitor itu lama-lama jatuh. Kenapa? Karena mereka tidak memperhitungkan marginnya. Jadi di situ ada waktu kita terbuang, ada modal kita. Kalau ada teman-teman yang telat bayar, otomatis kita nggak bisa putar modal dong. Nah, dengan margin yang saya tetap 1.000, 2.000 itu, maka keuntungannya lumayan dan itu masih bisa diputar lagi. Jadi kalau usaha itu kalau ada orang yang banting harga kita cuek aja, kita nggak perlu ngikutin, maka mereka akan jatuh sendiri dan kita tetap konsisten dengan apa yang kita jual. Itu aja sih kuncinya. Berarti Bang Didi emang menjaga kualitas. Benar. Nah, Bang Didi, menurut Bang Didi nih peran sekolah dalam membentuk mental seseorang pengusaha itu bagaimana, Bang? Kalau sekolah besar banget ya perannya, karena sekolah bukan cuma tempat kita belajar teori, tapi tempat melatih karakter. Jadi dari sekolah lah kita diajarkan disiplin, tanggung jawab, sampai dengan cara bergaul itu semua penting untuk kita berusaha. Jadi bagaimana cara memilih teman, ya,
Kalau di pertemanan kita bisa memilih, kita mau sukses, bertemanlah dengan orang-orang yang pemikirannya yang maju. Kita mau gagal, bertemanlah dengan orang-orang yang kayak sering cabut apa. Nah, saya memilih untuk tetap maju. Jadi berteman dengan orang-orang yang pemikirannya maju, maka kita akan juga ikut maju. Dan sekolah sudah memfasilitasi lah, ibaratkan pada waktu itu sekolah tidak melarang kita jualan, malah mendukung. Ternyata ada siswanya yang punya jiwa bisnis usaha, itu bagus. Nah, itu laporan sekolah. Berarti sangat besar sekali Iya. ya Bang Didi. Nah, apakah ada guru atau pelajaran di masa Bang Didi SMA nih yang paling berkesan dan mungkin nih punya pengaruh di perjalanan hidup Bang Didi saat ini? Kalau guru ada satu guru mungkin udah almarhum ya, Bu Lena namanya. Almarhum Bu Lena itu yang banyak mensupport. Ibaratkan saya ini dulu ibarat salah satu siswa yang nakal lah. Kita suka ngelawan guru. Jadi kalau guru-guru cowok biasa suka razia rambut. Nah, itu kita kabur-kabur, ngelawan. Bahkan sampai guru itu ngejar ya. Tapi mungkin waktu itu dari guru-guru itu saking nakalnya saya mungkin mau dikeluarkan dari sekolah. Kayak sekunda mendukung, dah keluarkan aja. Nggak bisa diatur. Tapi Bu Lena lah berdiri di depan pada saat itu dengan guru, ada 2 guru lagi berdiri bahwa kita nggak boleh kayak gitu, kita kasih kesempatan waktu itu. Jadi saya dipercaya masih sama Ibu Lena waktu itu, menasihatilah dengan baik, berubah. Akhirnya saya sama Bu Lena sama Bu Yuli dulu kami berteman akrab, jadi kayak berkawan aja. Jadi dari mereka lah kita belajar bagaimana harusnya menjadi murid. Jadi pada saat itu berwirausaha nggak cuma jualan pulsa. Kami bertiga sama Bu Lena, Bu Yuli, kami pada saat bulan puasa itu kita buka stand pasar Ramadan ya. Ada di dekat apa ya? Dekat Asrama Tribrata dulu. Nah, kita jualan di situ. Pasar Lambung ya namanya. Nah, kita jualan sama Bu Lena. Nah, mereka mengajarkan bagaimana cara berbisnis, berusaha tanpa pandang menyerah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada almarhum. Al-Fatihah, semoga ditempatkan dalam surganya. Nah, Bang Didi, mungkin Abang punya pesan nih Bang untuk adik-adik yang lagi di bangku SMA agar bisa memanfaatkan waktunya lebih bagus lagi nih selama masa sekolahnya Bang Didi. Jadi kepada adik-adik siswa Sekolah Mutiara, jangan sia-siakan waktu sekolah, gunakan untuk belajar, tapi juga gali pengalaman baru. Kalau bisa coba bisnis kecil-kecilan, coba aja, karena pengalaman itu mahal. Jadi apapun yang ada di depan kita ambil, apapun kesempatan diambil, karena peluang untuk di sekolah, khususnya sekolah ini banyak banget. Jadi kalau kita mau berbisnis, salah satu market yang paling banyak itu di sekolah, karena murid ada ratusan dari SD, SMP, SMA, semua itu kalau kita jadikan cuan itu peluang, karena banyak sekali. Nah, tergantung kita bagaimana kita melihat potensi itu. Kalau kita bisa melihat dari murid, semua banyak murid itu adalah bisnis, kita bisa menghasilkan. Apa aja bisa kita jual, apa aja bisa kita jadikan untuk wirausaha kita. Terus. Nah Bang Didi, kalau semisalnya nih ada siswa atau siswi yang ingin menekuni dunia digital marketing atau bisnis online sejak di bangku SMA ini, apa langkah sederhana yang mungkin bisa mereka lakukan Bang? Yang perlu mereka lakukan, mulai aja dulu. Mulai apa yang menjadi passion kita. Jadi kayak siapa namanya? Zafran. Zafran suka game, Ya. tekuni itu. Buat konten-konten tentang game. Insya Allah apa yang dilakukan kalau kita fokus, tekun akan jadi. Jadi buat teman-teman jangan takut memulai. Apapun itu, apapun hobi kita, keahlian kita, kalau di dunia digital jadikan itu sebuah konten, maka akan menghasilkan. Seperti misalnya teman-teman suka memasak, buat konten tentang memasak bisa. Misalnya teman-teman suka musik, buat konten-konten tentang musik bisa. Siapa tahu dari postingan-postingan kita di Instagram, TikTok itu menjadi peluang bagi kita. Dilirik oleh brand atau orang-orang yang mungkin punya fashion di sana juga, itu menjadi peluang. Jadi jangan takut teman-teman yang mau menjadi konten kreator, mulailah dari apa yang kalian suka. Jadi kalau kita mulai dengan apa yang kita sukai, insya Allah konten-konten kita itu akan ada jiwa kita di sana.
akan lebih bertahan. Tapi kalau konten kita tidak di sana passion kita, maka kita akan ogah-ogah ngedit videonya malas, buat kontennya malas. Tapi kalau kita sudah suka apa yang kita buat, insya Allah konten-konten kita itu akan fokus, akan konsisten, dan akan berkelanjutan. Karena memang dunia kita di situ, memang kita menyukai apa yang kita buat. Itu sih. Nah Bang Didi, Abang punya rencana nggak atau visi yang mungkin ke depannya sebagai seorang pengusaha? Sebagai pengusaha konten kreator di hotel, paling saya ingin membangun ekosistem bisnis digital yang bisa bantu banyak orang, seperti mungkin tamu-tamu yang mencari penginapan hotel, hampir mungkin baik seluruh Indonesia atau dunia, kita bisa dapat itu menjadikan sistem digital itu keren banget. Jadi mitra hotel bisa go internasional mungkin, jadi nggak cuma hanya Riau, Sumbar, mungkin bisa pemesanan hotelnya sampai ke luar negeri. Nah itu mimpi saya, tapi mudah-mudahan bisa. Itu sih. Oke. Nah, boleh nggak nih Bang kasih satu kata atau satu kalimat nih untuk para pendengar atau penonton podcast, dan juga khususnya untuk siswa-siswi di SMA Mutiara ini Bang? Ya, khusus untuk adik-adik SMA Mutiara, mulailah sekarang. Jadi dunia digital ini sekarang lagi booming, di dunia digital ini sekarang lagi happening. Kalian harus mencari apa yang bisa kalian lakukan di sini. Karena di sini media sosial sangat banyak membantu kita. Ada Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, semuanya berpotensi kalau kita jeli, kalau kita bisa melihat peluang. Jadi jangan tunggu sukses dulu, baru kita mencoba, tapi coba dulu supaya bisa sukses. Oke Bang Didi, makasih banget ya Bang untuk kata-kata dan kalimat motivasi yang udah dikasih sama kami. Dan makasih juga ya, by the way guys, Bang Didi ini dari Pekanbaru dan jauh-jauh datang ke Duri untuk hadirin podcast ini. Ya, khusus untuk podcast Mutiara kita hadir, meluangkan waktu. Makasih banget ya Bang Didi Sama-sama. udah meluangkan waktunya. Siap sukses untuk podcast Mutiara, semoga berkelanjutan dan bintang tamunya lebih keren lagi. Amin. Dan semoga kita doakan bersama ya usaha Bang Didi makin lancar. Amin. Dan rencana ke depan untuk membuat usaha Bang Didi untuk go internasional bisa cepat-cepat terlaksana. Amin. Terima kasih doanya. Oke Bang Didi, mungkin segitu dulu teman-teman semua podcast hari ini, dan tungguin podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih spektakuler lagi. See you teman-teman semua.